Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua saat ini yang berada di rumah, kita mau beribadah bersama-sama. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, saya percaya berkat dan perlindungan Tuhan terus nyata di dalam hidup kita. Hari ini mari siapkan hati kita mau bersyukur buat segala pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur hari ini buat segala perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ambil sikap berdoa kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap terbaikmu pagi hari ini untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur Allah kami yang luar biasa mengasihi setiap kami. Kami bersyukur buat segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau melindungi kami, Engkau menolong setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, semua oleh karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu pagi hari ini. Mari masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari senangkan Dia lewat pujian penyembahan-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Yesus.
Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur pagi hari ini. Apapun keadaanmu pagi hari ini, kami bersatu hati ya Tuhan. Pagi hari ini, yang sakit boleh Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat boleh Kau lepaskan hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Raja kami Tuhan. Kau Allah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. buat semua perbuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini kami gak ngerti Tuhan, kami gak tahu apa yang mau Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya, kami teramat percaya bahwa rencana Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Seperti pujian yang mengatakan Tuhan, Kamu meninggikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Aku
apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Kau mau terus bersyukur, Kau mau terus menyatakan bahwa Tuhan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan yang beracara di tempat ini, Tuhan yang beracara dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan pagi hari ini, kita bersama akan mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari dengan sikap hati yang benar, kita boleh bersama-sama 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita secara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, dan kita adalah anak-anaknya sebagai anak-anak pemenang di hadapan Tuhan. Mari kalau pagi hari ini Bapak Ibu bersama keluarga besar menonton ibadah online ini, boleh lihat kanan kirinya dan katakan, engkau lebih dari pemenang. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, yang
akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sidang kita, Bapak Pendeta Victor Kalvari. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita bawakan pujian ini, biar pujian ini bisa menjadi doa bagi setiap kita. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita pujian ini. Hanyalah untuk menyenangkan
bersyukur kepada Tuhan ya, di hari Paskah ini kita boleh datang beribadah lagi walaupun ibadah online. Tapi mari saudara kita mengucapkan selamat pagi kepada keluarga, kepada suami, istri, anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi, apa itu singkatan selamat pagi? MATPAGI. Sela MAT itu sebelum engkau melakukan aktivitas, lakukan aktivitas. Jadi sebelum engkau melakukan aktivitas di hari ini, ya. Nah, MAT, mari saudara, ya, kita itu mari kita ajak Allah kita, T turut bersama kita. Ini Allah Immanuel, Allah yang sudah bangkit. Kalau turut bersama kita luar biasa saudara. Ada pagi, P itu pada Dia Allah kita, ya. P pada Dia Allah kita, Allah yang sudah bangkit, ya, mengalahkan kematian. A itu ada, ya, ada pasti, ya, bukannya tidak ada atau mungkin ada, tapi ada pasti. Ada GKS, gairah kekuatan semangat, amin, gairah kekuatan semangat, indah. Jadi hidup kita itu selalu indah, walaupun kita itu lockdown di rumah sendiri, tapi tetap indah, amin. Amin. Ayo ucapkan selamat pagi ya. Sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini, saudara, kita boleh undang Tuhan kita terus bersama dengan kita. Pasti saudara, pada Dia itu ada gairah kekuatan semangat, ya, yang indah. Biasa saudara, tradisi GKRI kalau di hari Paskah itu kita meneriakkan slogan. Ya, saudara masih ingat slogannya? Ayo siapkan tinju kita saudara. Waktu saya katakan Yesus sudah bangkit, semua saudara kita angkat tinju kita berseru haleluya. Siap? 3 kali ya, 3 kali. Jadi Yesus Kristus sudah bangkit, haleluya. Yesus Kristus sudah bangkit, haleluya. 3, 2, 1. Yesus Kristus sudah bangkit, haleluya. Yesus Kristus sudah bangkit, haleluya. Yesus Kristus sudah bangkit, haleluya. Kita nyanyikan menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Yesus sudah menang, fuho bangkit, fuho, haleluya. Fuho, haleluya. Fuho, haleluya. Yesus izin fuho, amin. Ya, Tuhan kita sudah bangkit saudara. Jadi kita harus percaya sepenuh hati, ya. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada lagi sakit saudara. Kita di dalam Yesus selalu ada kelepasan karena Tuhan kita itu sudah bangkit menjadi jawaban di dalam hidup kita. Saya akan bacakan saudara kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 tentang Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Puji Tuhan, kita percaya bahwa firman-Nya selalu mendatangkan berkat untuk setiap kita. Saudara-saudara, saya akan merenungkan satu tema dengan saudara-saudara, yaitu Thomas yang tidak percaya, ya, karena tidak percayanya banyak penderitaannya. Ya, jadi yang tidak percaya, satu, kehilangan sukacita, dua, kehilangan damai sejahtera, ketiga, kehilangan semangat hidup. Saudara-saudara, nah, di kitab suci ada kata, saudara, kalau mau buka, boleh buka di Matius 9:12, dikatakan, saudara, bahwa orang yang sehat itu tidak memerlukan dokter, tetapi justru yang sakit baru memerlukannya. Saudara, yang sakit memerlukan dokter, tapi banyak yang sakit tidak percaya kepada dokter. Kalau tidak percaya kepada dokter, saudara, tentunya dia menderita, ya, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada semangat hidup. Obatnya mungkin dibuang dan sebagainya. Demikian juga saudara, tabib di atas tabib, dokter maha dokter, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi dokter ini sudah bangkit mengalahkan kuasa maut, harus kita itu percaya sepenuh hati. Saudara, di Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33, di situ dikatakan, saudara, orang Saduki tidak percaya kepada Tuhan, maka saudara, dia banyak bersungut-sungut, ya, banyak komentar, ya, banyak gosip, banyak kata-kata yang salah. Dikatakan, saudara, orang Saduki bertanya sama Yesus, apa benar ada orang bangkit? Nah, saudara, kalau ada kebangkitan, misalnya nih seorang saudara, seorang laki-laki, ya, dia itu meninggal, ya, meninggalkan istrinya. Terus istrinya itu menurut hukum Musa kan harus menikah dengan adiknya. Nah, dikatakan saudara punya saudara 7. Nah, satu meninggal, menikah dengan adiknya. Adiknya meninggal lagi, menikah lagi dengan adiknya. Nah, jadi 7 saudara ini memiliki 1 perempuan. Nah, mereka sengaja, ya, bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau ada kebangkitan, nah ini perempuan ini jadi milik suami yang mana? Ya, 7 kan suaminya. Saudara, Yesus berkata, ini orang-orang yang tidak percaya. Ya, dia salah tafsir Alkitab, tidak mengerti tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Jadi dia sembarangan menganalisa, sembarangan berkata, sembarangan mengambil pendapatnya sendiri. Saudara, demikiannya seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kebangkitan, saudara, tidak ada sukacita. Seperti Thomas, saudara, ya, pada waktu murid-murid berkumpul, dia tidak ada di situ. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan diri, dan Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka berkata, ayat 19, damai sejahtera bagi kamu. Thomas tidak mendapatkan damai sejahtera. Ayat 21 sekali lagi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi di ayat yang ke-26 pun ada kata, damai sejahteralah kamu. Jadi saudara, kita orang yang percaya, saudara, kita ada damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau tidak hadir, tidak bersama Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Ya, banyak sungut-sungut, banyak kata-kata yang salah, banyak tafsiran yang keliru, ya, banyak pendapat menurut saya, menurut aku. Saudara-saudara, seperti orang Saduki. Tetapi Tuhan memproklamirkan, ya, bahwa Allah itu Allah orang hidup, bukan orang mati. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
Saudara-saudara, apa artinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Berarti Abraham, Ishak, Yakub itu tetap hidup bersama-sama karena mereka pun sudah dibangkitkan. Jadi saudara, kita harus percaya, ya, setelah dibalik kematian tetap ada kebangkitan. Allah kita bukan Allah orang mati. Abraham, Ishak, Yakub bukan orang mati. Karena imannya dia tetap hidup. Allah orang hidup. Saudara, begitu juga kita, ya. Kalau meninggalkan dunia ini, kita akan dibangkitkan. Kita akan boleh melihat, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga boleh melihat Abraham, Ishak, Yakub. Karena Allah kita disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Maka di mana iman kita, saudara, kalau Abraham itu bapak segala orang beriman, mari kita juga mengimani Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada, yang membangkitkan orang mati menjadi hidup. Saudara-saudara, dalam kisah Injil kita melihat Yesus luar biasa, anak Allah membangkitkan orang yang mati. Apa kita sungguh mengimaninya? Saudara-saudara, kalau kita mengimaninya pasti ada sukacita. Pada manusia mustahil, pada Allah tidak ada yang mustahil. Kuasa kebangkitan menaungi kita. Kuasa kemenangan ini artinya, saudara. Karena maut sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang pemenang. Bahkan Paulus mengatakan lebih daripada seorang pemenang. Di Alkitab banyak contoh, saudara, orang tidak percaya itu tidak sukacita, penuh sungut-sungut dan menyalahkan ini, menyalahkan itu dan sebagainya. Ya, 2 Raja-Raja pasal 6, hamba Elisa, saudara, ya, karena tidak percaya yang dia lihat, ya, yang ada di hadapannya itu, wah, gunung itu dikelilingi oleh musuh. Ya, bagaimana? Bagaimana kami ketakutan, saudara. Tapi abdi Allah, yaitu hamba Tuhan Elisa, pejamkan matamu, ya. Saya doakan kamu. Ya, jadi setelah berdoa baru dia melihat, saudara, yang lain pandangannya, bukan musuh lagi, tetapi adalah tentara Allah dan kereta berkuda, kereta yang berapi bersama dengan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara, mari kita percaya, mari kita sepenuh hati, ya. Kita bersandar Tuhan Allah yang sudah bangkit. Di Yohanes pasal 5, saudara, orang yang sakit 38 tahun, ya, di tepi itu kolam Bethesda, saudara. Dikatakan juga karena sakitnya sudah berpuluhan tahun. Saudara, mungkin dia hilang iman kepercayaannya, saudara. Dia penuh dengan sungut-sungut, ya. Tidak ada orang yang bisa membawa saya turun ke dalam air. Bagaimana saya bisa sembuh? Hanya keluhan-keluhan dari hari ke hari yang timbul. Tidak ada sukacita. Juga, saudara, setelah kejadian Paskah, Lukas 24, kedua orang yang menuju ke Emmaus pun, saudara-saudara, ya, sepanjang jalan walaupun ada Yesus menyertai, tapi mereka masih tidak mengerti apa isi Alkitab dan mereka di situ frustasi, ya, juga banyak mengeluh dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, mari saudara-saudara kita bangkit. Kita semangat, kita pandang Allah, kita pandang Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Pasti hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Saudara, ahli psikolog mengatakan, saudara, kalau kita sukacita, maka hormon itu endorfin akan terus datang muncul, saudara. Tapi kalau tidak ada sukacita, kita menaruh siap, kita curiga, kita bersungut-sungut,
kita terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, bahkan sampai menyalahkan Tuhan, saudara-saudara, hormon kortisol yang muncul, saudara-saudara, dan itu saudara akan kehilangan imun kita. Saudara, di saat-saat ini banyak orang berusaha bagaimana nih tambah imun, mesti berjemur, mesti begini begitu, saudara. Ini imun yang luar biasa, ya. Kita percaya saja Tuhan kita itu bangkit, sudah mengalahkan kuasa maut, saudara. Pasti ada sukacita, pasti tambah imun. Hormon kortisolnya hilang, tetapi hormon endorfinnya terus bereaksi. Amin, saudara. Amin. Saudara, tentu kita pernah mendengar, yaitu penemu daripada itu Apple apa sih? Piano itu apa sih? Laptop ya, laptop itu dulu disebutnya apa pertama? Ya. Pokoknya itu saudara-saudara, ya, Steve Jobs kita kenal ya. Miliarder, sampai hartanya itu 67 miliar, saudara, ya. Dan orang mengatakan dia lambang keberhasilan, kesuksesan. Tapi dia sendiri, saudara, waktu dia jatuh sakit, saudara, dia katakan, saudara, orang mengatakan saya itu orang yang berhasil, tapi itu ukuran dunia, ukuran karena harta kekayaan yang dia capai. Sebetulnya dia katakan harta itu tidak ada artinya, ya. Dia itu karena dia kerja, saudara, maka dia mengesampingkan keluarga, ya. Tidak ada sukacita. Dia katakan ranjang yang paling mahal di dunia itu ranjang orang sakit, ya. Dia katakan, saudara, bahwa satu-satunya yang bisa memberi kekuatan di akhir hidupnya, mendatangkan sukacita, mendatangkan, saudara, pengharapan, terang yang bisa membawa dia kepada akhir hidupnya, saudara, yaitu cinta kasih keluarga. Jadi bersyukurlah, saudara, kita ada jaraknya, kita harus kumpul di rumah. Nah itu, saudara, artinya, saudara, sukacita itu akan terus, ya, membawa kita. Dan Steve Jobs mengatakan justru sukacita inilah yang bisa membawa dia, saudara, ya, sampai kepada akhir hidupnya. Saudara, mari kita imani, ya, kita jangan seperti Thomas, ya, yang banyak sungut-sungutnya, ya. Kalau betul-betul saya boleh dengan jari saya mencocokkan pada bekas paku lubang Tuhan, tangan Tuhan Yesus, atau dengan jariku bisa mencocokkan kepada rusuk bekas luka Yesus, baru saya percaya. Saudara, Yesus menegur, engkau melihat baru percaya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak nampak. Amin, saudara. Jadi kita harus menjadi orang beriman. Kedua, saudara, orang yang beriman, orang yang percaya akan kebangkitan itu adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera, ya. Tadi, saudara, ayat 20 dikatakan begitu Yesus muncul atau Yesus menampakkan diri, dikatakan murid-murid bersukacitalah, bersukacita, ya. Nah, Thomas tidak bersukacita. Yang kedua, di sini katakan damai sejahtera, ya. Jadi diulang-ulang damai sejahtera, jadi saya taruh di kedua, ya. Jadi saudara, Thomas juga kehilangan damai sejahtera, ya. Dia jadi pikirannya kacau, saudara. Selama 8 hari saya rasa dia terus tertekan jiwanya. Kenapa yang murid-murid katakan Yesus sudah bangkit, ya? Kenapa Yesus tidak menyatakan diri lagi kepada saya? Dalam 8 hari hidup penuh dengan ketakutan. Dalam 8 hari penuh, saudara, dia itu dalam kungkungan pikiran yang kacau. Dan tidak ada sukacita. Saudara,
kita harus percaya Tuhan itu hadir setiap saat, ya. Tuhan itu hidup, Tuhan itu bangkit. Nah, maka tadi waktu pertama saya mengajak kita untuk menyanyikan menang-menang haleluya. Bangkit, bangkit, haleluya. Saudara, kalau kita tidak percaya, tidak ada damai sejahtera. Pertama, tidak percaya, tidak ada sukacita. Kedua, tidak percaya, tidak ada damai sejahtera. 1 Samuel pasal 16 dikatakan saudara bahwa Raja Saul, saudara, dia itu meninggalkan Tuhan, ya, maka saudara, dia perang dengan orang Amalek, saudara, dia tidak ada damai, ya. Dia adanya apa, saudara? Ada setan, roh jahat yang terus mengganggu dia. Sehingga saudara, firman Tuhan mengatakan perlu Daud, seorang remaja yang datang memetik kecapi untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi saudara, hati-hati ya, bila kita tidak percaya, kita ditinggalkan Tuhan, saudara, roh jahat akan terus mengacau pikiran kita. Ya. Dan juga saudara, di Matius 14 dikatakan seorang raja, Raja Herodes, ya, karena dia membunuh Yohanes Pembaptis, ya, karena dia berdosa, saudara, ditegur Yohanes Pembaptis, dia tidak mau terima, dia malah bunuh. Akhirnya susah pikirannya jadi kacau, ya. Ketika Yesus datang, saudara, Yesus mengabarkan Injil di sana sini, ya. Nah, terus dia pikir ini Yohanes Pembaptis bangkit, ya. Sekalipun orang mengatakan bukan Yesus, dia katakan iya benar Yohanes Pembaptis yang bangkit, ya. Firman Tuhan mengatakan saudara bahwa raja ini hatinya menjadi tidak tenang, yoi puting, ya. Jadi terus saudara gusar hatinya, penuh ketakutan, ya. Tidak ada damai. Sebaliknya saudara, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 16, Rasul Paulus walaupun di penjara, walaupun dipasung, saudara, ya, dengan Silas, saudara, dikatakan tengah malam di penjara, saudara, mereka bisa angkat pujian, menyanyi, sampai orang-orang penjara semua pasang telinga mendengar pujian di tengah malam. Mungkin luka darah mereka belum kering, ya. Sakit mereka belum berhenti, ya. Mereka tidak bisa bebas di borgol, saudara. Tetapi ada pujian, pujian kemenangan, pujian sukacita, pujian damai sejahtera keluar dari penjara. Ada pujian sukacita dari rumah yang sekalipun ada social distancing, saudara, kan terkurung katanya, ya. Sampai ada seorang ibu telepon, aduh saya nggak boleh keluar nih sama anak saya, katanya, ya. Saudara, jadi dia katakan, aduh gimana nih, ke pasar juga nggak bisa, ya. Jadi makan seadanya, makan anak masak nggak enak nih. Jadi saudara, jangan bersungguh-sungguh, ya. Pujian dari penjara, pujian yang sukacita, pujian kemenangan. Kita belum di penjara, saudara, masa nggak ada pujian kemenangan, pujian sukacita, pujian damai sejahtera, ya. Kita harus angkat pujian. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Amin, saudara. Ya, bersama Tuhan itu nyaman, tenang. Hanya dekat kepada Tuhan baru jiwa kita tenang. Amin. Walaupun ada badai mengamuk di Laut Galilea, saudara, air masuk, ya, badai taufan mengamuk, tapi ada Yesus, luar biasa, saudara. Kuasanya menenangkan angin dan ombak. Begitu juga dalam hidup kita, kalau ada badai, ada hujan, ada kesulitan, Tuhan yang akan menenangkan semua itu. Amin, saudara. Percayalah,
Tuhan kita itu sudah bangkit. Jangan hilang damai sejahtera, saudara. Pernah seorang ibu, saudara, tengah malam ya, dengar teriakan orang, kebakaran, dia ketakutan, saudara, ya. Dia begitu bangkit di tengah remang-remang masih kegelapan, saudara. Mungkin itu terang lampu kecil begitu ya, jadi masih kelihatan, saudara. Dia begitu lari, dia tabrak, saudara, buka pintu. Atau buka pintu, bukan buka pintu benar-benar, saudara. Pintu lemari yang nempel di tembok tuh lemari dia buka, saudara. Ya, dia masuk ke dalam. Atau pintunya terkunci lagi, saudara. Dia teriak-teriak di dalam lemari, saudara. Bagaimana nih kebakaran, tolong, saudara. Wah, inilah, saudara, orang yang gugup, yang tidak ada damai, saudara, yang kalah, akhirnya, saudara, sering bertindak salah. Akhirnya terkurung di lemari. Bagaimana, saudara? Ya, pintu lemari dia sangka pintu kamar, saudara, salah buka. Untung, saudara, tetangga sebelah terus gubrak-gubrak pintunya. Ci, keluar, Ci. Ya, jadi kedengaran nih suara teriak-teriak. Buru-buru didobrak pintu, buru-buru sudah ditolong, baru selamat, saudara. Jadi masih banyak kisah-kisah seperti ini, saudara. Jadi kita itu jangan sedikit-sedikit kebingungan, ya, atau sedikit-sedikit, saudara, kita itu kelabakan gitu ya, sampai kita itu hilang akal, ya. Jadi harus kita penuh dengan ketenangan. Sekali lagi, hanya dekat Tuhan hati kita bisa tenang. Apalagi Tuhan kita itu boleh kita percayai, Tuhan yang sudah bangkit. Yang terakhir, saudara, kalau kita tidak percaya, satu, tidak sukacita. Thomas tidak mendapatkan sukacita, ya. Hanya ada sungut-sungut banyak, kata-kata yang salah. Dan yang kedua, tidak percaya, tidak ada damai. Thomas selama 8 hari saya yakin dia tidak ada damai. Sampai Yesus menampakkan diri lagi, baru susah, wah, matanya membelalak. Iya benar ya Yesus ya. Wah, sampai dia tidak berani, saudara, dengan tangannya sungguh-sungguh mencocokkan ke tangan Yesus atau ke tulang rusuk Yesus. Saudara, ketiga, tidak percaya, kita pun akan tidak ada semangat hidup. Dari mana semangat hidup, saudara? Nah, jadi waktu tidak ada Thomas, firman Tuhan di ayat 22 dikatakan, saudara, Yesus mengembusi mereka, berkata, terimalah Roh Kudus, aku utus engkau untuk pergi, ya, dan memproklamirkan itu kalau dosa sudah diampuni, artinya dosanya sudah diampuni. Artinya sudah ada kuasa kemenangan. Kita bisa beritakan Injil, itu kekuatan Allah yang membebaskan orang. Saudara-saudara, kita perlu ada curahan Roh Kudus, ya, sehingga hidup kita itu semangat. Ya. Roh Kudus itu sudah digambarkan seperti urapan minyak, ya. Kan ada pujiannya, itu minyak, urapan Roh Kudus, saudara. Saudara, mobil tidak minyak bisa jalan kan nggak bisa. Pintu engsel kalau tidak ada minyak, saudara, hidupnya susah, terus bunyi, Jadi saudara, hidup kita kalau mau, ya, terus bangkit, terus semangat, harus ada urapan Roh Kudus. Harus kita terima Roh Tuhan, baru kita bisa semangat ikut Yesus, saudara. Ya, seperti di sini Yesus menghembusi semua muridnya dengan Roh Kudus. Saudara, sampai Thomas akhirnya tersungkur dan dia berteriak, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia serahkan hidupnya biar hidup Tuhan memenuhi, Roh Kudus memenuhi, baru susah dia bangkit. Dia boleh dipakai oleh Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Sesuai menurut sejarah, Injil itu diberitakan sampai ke India melalui Thomas. Bahkan susah Thomas itu mati syahid di India. Konon sesudah dia dibuang
ke itu gua api, saudara. Dia tidak mati, ya. Tetapi saudara, itu orang-orang yang merajamnya, saudara, akhirnya merajamnya dengan tombak-tombak itu yang tajam, saudara, sampai belasan tombak, baru tumbang itu Thomas. Mati syahid, penuh dengan keberanian, saudara. Ya, ini semangat hidup yang terus menyala-nyala, yang membara di dalam hidup Thomas, saudara. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, karena sudah dijamah oleh Tuhan, dia sudah menerima kuasa Roh Kudus. Sama seperti Maria Magdalena, saudara, murid Tuhan yang pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di Markus pasal 16 ayat 9 dikatakan, sebelumnya Maria Magdalena itu dikuasai, ya, dihinggapi oleh 7 roh, saudara. Ya, jadi saudara, luar biasa, ya, tertekan, ya, dibebani, ditakuti, ya, dibelenggu 7 setan. Tapi puji Tuhan, saudara, setelah ada Tuhan yang bangkit, saudara, Maria bangkit, saudara, penuh semangat. Di Lukas pasal 8 dikatakan, saudara, dia menjadi salah satu, ya, itu pekabaran Injil, dalam tim pekabaran Injil Tuhan Yesus. Dengan hartanya dia dukung sepenuhnya pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Inilah kemenangan, saudara, kemenangan kehidupan, saudara. Ya, kita dijadikan godly man, heavenly man, karena kita itu sudah punya kuasa kebangkitan. Ya, kita setiap hari perbaharui, setiap hari bisa mengeluarkan harum Kristus. Setiap hari kita menjadi luar biasa. Ya, masa Mandarin bilang, 因为我们的神，我们的耶稣是复活的主，所以我们要日日新，夜夜香，年年棒。Sekali lagi, saudara, kita proklamikan setiap hari diperbaharui, setiap hari kita mengeluarkan harum Kristus, setiap hari kita menjadi luar biasa. 日日新，夜夜香，年年棒，好棒. Amin, saudara. Ya, banyak yang belum mengerti Mandarin tapi katakan hao pang. Wah, mengertinya. Seperti sekarang itu di Wuhan, ya. Dulunya waduh luar biasa, saudara. Mereka sangat ketakutan, tapi sekarang wah sudah bebas. Cungko hao pang, ya. Jadi luar biasa, saudara. Bahkan menjadi pendukung di seluruh dunia kemana-mana, saudara. Kita jangan takut, saudara. Kita ada Tuhan yang sudah bangkit. Kita percaya satu hari, ya, bahwa kekangan virus COVID-19 ini akan berlalu. Mari, saudara, saya ajak kita, saudara, menyanyikan satu pujian, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ya. Tuhan kita hidup, kita ada hari esok. Tidak asing lagi, saudara. Ayo kita akhiri ibadah kebangkitan Tuhan kita, saudara, penuh dengan kemenangan. Kita percaya Tuhan yang sudah bangkit, pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera, dan pasti, saudara, kita ada semangat hidup, ya. Semangat hidup seperti Thomas yang bangkit, saudara, menyerahkan hidupnya. Ya Tuhanku, ya Allahku, berbahagialah orang yang tidak nampak namun percaya, sebab Dia hidup. Anak Allah. Kita nyanyi. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ku tak gentar. 3, 2, 1. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup,
Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang menang, Allah yang sudah menaklukkan kuasa maut. Sehingga kami sebagai orang percaya Tuhan boleh memproklamirkan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Kami bersyukur Tuhan karena kebangkitan-Mu menaungi setiap kami. Kami percaya kami adalah pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Biar kami senantiasa boleh seperti pemazmur memproklamirkan orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan Allah yang maha kuasa. Dan kami akan berkata, Engkau adalah perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku, dan Allah yang kupercayai. Terima kasih Tuhan. Biar berikan semangat hidup untuk kami terus maju terus bersama Tuhan. Kami pasti menang. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat. Senantiasa terus berpaut hanya kepada Tuhan. Bersandar Tuhan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada semangat yang penuh membara untuk bersama Tuhan maju terus pantang mundur. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan membacakan beberapa warta minggu ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Victor Calvari atas pemberitaan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Serta saya mengucapkan terima kasih buat tim yang sudah berjerih lelah untuk membuat ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat mengirimkannya atau mentransfernya ke nomor rekening yang akan ditampilkan berikut. Warta yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pokok-pokok doa dan mau didoakan, dapat menghubungi nomor-nomor hamba Tuhan yang akan ditampilkan berikut ini. Sekian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari bersama saya undang jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk membuka Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat emas kita minggu ini. Yohanes 3 ayat 16. Kita akan membacakannya 2 kali bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian doksologi dan doa berkat kepada Bapak Pendeta Victor Calvari. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, camkanlah firman Tuhan. Bukalah mulutmu besar-besar dan aku akan menjadikan engkau penuh. Percayalah bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan selalu penuh. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha.
Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.